Baik, terima kasih. Boleh perkenalkan diri sebelumnya? Oke, perkenalkan, nama saya Arsya Riyadi, berasal dari sekolah SMK 1 Pusaka Jakarta. Oke. Dan saya masih duduk di kelas 10 SMK. Oke, berarti sekarang mau naik ke kelas 2 ya? Ya, Sebelumnya biasa dipanggil siapa? Arsya. Arsya. Baik Arsya, perkenalkan saya Sabta Hadijaya. Saya di sini akan membantu Arsya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang Arsya rasakan. Sebelumnya Arsya sudah pernah melakukan konseling perorangan? Belum pernah. Belum. Jadi saya izin menjelaskan sedikit. Jadi konseling perorangan itu adalah kegiatan yang dilakukan antara konseli, yaitu Arsya sendiri, dengan saya, konselor, di mana kegiatan ini dilakukan untuk membantu mengentaskan permasalahan sehari-hari yang konseli atau Arsya rasakan saat ini, seperti itu. Jadi di dalam konseling perorangan ini juga terdapat beberapa asas, yang dimana yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini semua informasi atau data yang Arsya berikan kepada saya akan saya jaga dan rahasiakan. Yang kedua juga ada asas kegiatan. Jadi kegiatan ini Arsya harus mengikutinya secara aktif untuk memberikan informasi secara aktif, seperti itu. Yang ketiga ada asas kekinian, di mana informasi atau data yang Arsya berikan harus yang terupdate atau yang sedang Arsya rasakan saat ini. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi kegiatan ini dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, sosial, dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan konseling perorangan, saya akan melakukan janji konselor. Jadi saya Sabta Hadiwijaya dengan ini menyatakan dan bersedia menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan data-data, informasi, dan keterangan yang Arsya berikan, baik dari Arsya maupun dari orang lain, di mana data-data atau informasi itu yang tidak layak untuk dipublikasikan atau disebarluaskan, seperti itu. Jadi gimana Arsya, boleh langsung menceritakan permasalahan yang sedang Arsya rasakan? Permasalahan aku akhir-akhir ini tuh tentang mengatur cara belajar aku gitu. Waktu belajar aku masih berantakan, terus kadang suka nggak teratur juga gitu. Jadi itu aja ya. Jadi permasalahan yang Arsya rasakan selama saat ini adalah Arsya tuh masih susah mengatur waktu untuk belajar, dan waktu belajarnya masih berantakan. Kalau bisa saya tahu kenapa bisa seperti itu? Apakah ada yang mengganggu waktu belajar Arsya atau bagaimana? Mungkin kalau untuk mengganggu sih enggak ya, mungkin akunya aja masih belum bisa ngatur waktu sendiri gitu, masih acak-acakan. Jadi aku masih bingung cara ngaturnya gimana. Oke, jadi Arsya masih bingung ya mengatur waktu belajar Arsya sendiri. Oke, jadi selama waktu luang apa sih yang Arsya lakukan untuk mengisi waktu? Biasa aku mengisi waktu luang sih ya bermain gadget atau yang lainnya gitu. Oke, jadi mungkin karena Arsya mengisi waktu luang dengan bermain gadget, apakah itu jadi salah satu penyebab waktu belajar Arsya berantakan atau gimana? Iya. Aku rasa. Jadi faktor terbesarnya yang mengganggu waktu belajar Arsya itu bermain gadget ya. Jadi oke, baik. Saat bermain gadget, apakah Arsya mengakses informasi-informasi yang sekiranya bernilai mendidik atau hanya sekedar untuk kebahagiaan, kesenangan? Bisa setengah-setengah juga, buat kebahagiaan, kadang juga nyari informasi. Oke, baik. Oke, jadi untuk mengisi waktu luang masa bermain gadget, dan kadang untuk mencari informasi, tapi terkadang juga untuk mencari kesenangan semata aja. Menurut Arsya, apakah bermain gadget menjadi hal yang penting dalam kegiatan sehari-hari Arsya? Iya. Oke, baik. Oke. Apakah agar
waktu belajar Arsa tidak terganggu dan rusak, apakah penggunaan gadget Arsa bisa mengurangi penggunaan gadget atau memang sudah tidak bisa dikurangi penggunaannya? Untuk mengurangi sih udah lumayan udah bisa sedikit-sedikit ke megang HP gitu. Baik. Jadi sudah mulai bisa ya, sedikit-sedikit tidak menggunakan HP. Tapi apakah saat tidak menggunakan HP itu digunakan waktunya digunakan untuk belajar atau bagaimana? Iya, kadang suka buat mengerjakan tugas-tugas dari guru, terus kadang suka mengakses informasi dari gadget tersebut. Oke, baik. Dengan terganggunya waktu belajar dan rusaknya waktu belajar, apakah mempengaruhi nilai akademik Arsa? Mempengaruhi ya, baik. Jadi menurut Arsa untuk memperbaiki nilai, apa sih yang Arsa bisa lakukan? Dan untuk memperbaiki waktu belajar Arsa itu apa yang bisa Arsa lakukan? Belajar sih sebelumnya, terus mengurangi bermain gadget juga, jangan terlalu over bermain gadget gitu. Kalau boleh saya tahu, kegiatan sehari-hari Arsa tuh setelah pulang sekolah itu apa aja sih? Setelah pulang sekolah itu ya mandi, habis itu makan, habis itu siap-siap les sebenarnya. Terus habis selesai les ngerjain tugas dari les, habis itu main handphone sebentar. Oh, berarti ikut les juga? Ikut les juga. Berarti les itu jadi salah satu waktu belajar Arsa kan ya? Iya, jadi salah satu. Oke, baik. Apakah dengan les itu membantu nggak sih Arsa untuk memperbaiki nilai? Lumayan membantu ya. Oke, baik. Jadi waktu belajar Arsa merasa waktu belajar Arsa rusak, tapi juga ada dibantu oleh les seperti itu. Terus juga Arsa merasa dengan les itu nilai Arsa bisa diperbaiki seperti itu kan ya? Yeah. Oke. Jadi untuk kedepannya apakah Arsa akan mengurangi kegiatan dalam bermain gadget atau bagaimana untuk memperbaiki waktu belajar? Mau mengurangi waktu bermain gadget aja sih, untuk mengisi waktu luangnya dengan belajar, terus mengisi waktu luang yang bermanfaat aja. Oke, baik. Jadi selain kalau boleh tahu selain les, apa sih metode belajar yang Arsa gunakan untuk belajar? Metode yang aku gunakan sih ada ya, cuman aku ada caranya sendiri. Cara seperti apa yang Arsa gunakan kalau boleh saya tahu? Mungkin pakai metode 5 menit baca buku, 10 menitnya belajar, mengisi soal-soal yang berada di KS atau di buku paket, terus mengerjakan tugas dari guru juga. Oke, jadi itulah yang Arsa lakukan ya. Jadi kegiatan belajar juga melalui membaca metodenya berarti ya. Oke, apakah dengan membaca dapat memperbaiki pengetahuan Arsa dan menambah pengetahuan Arsa sehingga memperbaiki nilai Arsa juga atau seperti apa? Iya, membantu. Oh, jadi metode belajar itu dapat membantu ya, apa? Dapat membantu Arsa untuk belajar dengan baik seperti itu. Oke. Jadi selain itu ada lagi nggak apa masalah kiranya sedang Arsa rasakan saat ini? Nggak ada sih, cuman kacau aja sih waktu belajarnya kayak gitu ya. Selain itu ada nggak pengaruh atau faktor-faktor lain selain bermain gadget? Mungkin ada dari lingkungan sekitar atau pertemanan yang toksik juga itu mempengaruhi. Pertemanan toksik yang seperti apa yang sedang Arsa rasakan sehingga mengganggu pembelajaran Arsa? Terkadang tuh temen emang gak mau belajar gitu. Sedangkan akunya mau, tapi dia ngajak-ngajak aku, terus akunya juga gampang kebawa arus gitu loh. Tapi Arsa sebelumnya sudah memberitahu belum kepada teman Arsa sekiranya saat ini aku mau belajar dulu atau gimana, itu sudah menyampaikan belum kepada temannya? Udah, cuman emang gimana gitu temennya rada
rada susah ya. Iya, rada Jadi susah. Arsa juga sudah menyampaikan, tapi memang temennya juga selalu ngajak dan memaksa mungkin ya. Iya. Baik, apakah kedepannya akan terus Arsa ingatkan dan beritahu bahwa gue mau belajar dulu loh karena nilai gue lagi jelek-jeleknya atau bagaimana? Iya, udah aku sering ingatkan berkali-kali. Oke, berarti sudah sering diingatkan kepada temennya berkali-kali ya. Itu mungkin selain itu untuk menghindari teman Arsa, apa sih yang bisa Arsa lakukan selain memperingati teman Arsa itu? Mungkin sedang belajar, aku mungkin menjauhi dia sementara waktu. Oke, baik. Jadi metode apa yang Arsa lakukan ketika harus menjauhi teman, harus belajar itu menjauhi teman Arsa juga ya, agar tidak gampang terpengaruh untuk ikut bermain bersama mereka seperti itu. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang ingin diceritakan? Itu aja sih. Sudah itu aja ya, baik. Oke. Untuk kedepannya, apakah Arsa akan melakukan konseling lagi bersama saya untuk minggu depan? Bisa. Bisa, baik ya. Ya udah, baik. Terima kasih Arsa.